Baik, karena sifatnya ini saya ringkas, saya tidak mau berpanjang-panjang. Sebelum Dajjal keluar, ada fitnah lagi, yaitu kelaparan. Akibat apa kelaparan? Akibat kemarau ekstrim 3 tahun berturut-turut. Kemarau ekstrim ini diapit oleh tanda besar kiamat yang pertama. Ini tanda besar kiamat yang pertama. Memang puas nulis di papan tulis yang besar nih. Ada sebagian tempat jemaah rami, lapangannya luas, papan tulisnya 1/8 ini. Dari sini ke sini, Saya katakan, terima kasih, alhamdulillah, papan tulisnya besar sekali. Dan saya akan menyesuaikan tulisan saya sebesar papan tulis yang ada. Udah akhirnya kayak nulis di anu saya. Kalau macam ini puas saya, alhamdulillah. Sering-sering undang saya kemari karena papan tulisnya besar. Ini pengumuman bagi saudaraku yang ngundang saya, papan tulisnya harus sebesar ini. Ya, kalau papan tulisnya kecil, itu menjadi prioritasnya 20%. Jadi papan tulisnya harus besar. Baik, jadi ini adalah tanda besar kiamat yang pertama, yaitu bumi gelap gulita dibungkus oleh debu dan asap. Selama 40 hari 40 malam gelap gulita itu. Nah, kejadian gelap gulitanya bumi 40 hari 40 malam karena debu yang teramat sangat tebal berterbangan di atmosfer bumi kita bersatu dengan asap yang juga sangat tebal, disebut dalam Al-Quran sebutannya dan juga dalam hadis dukhan. Ya, kenapa terjadi tebalnya kabut bersatu dengan asap sehingga bumi ini gelap? Orang tak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Sehingga waktu sholat, kata Rasul, kalian kira-kirakan saja lagi. Ini sholat waktu zuhur, ini sholat waktu asar. Main kira-kira. Karena orang melihat jam nggak akan pernah bisa. Jangankan jam untuk dilihat. Telapak tangan kamu dekatkan ke wajah seperti ini, lam yakat yaraha. Kamu tak akan mampu melihat. Padahal itu siang bolong. Jam 12 siang. Tak mampu melihat. Saking tebalnya partikel-partikel debu yang berterbangan. Bersatu dengan asap. Kemarin saja di Jambi, kebakaran hutan Jambi. Jam 11 pagi udah kayak tengah malam. Ya kan? Jalan raya itu harus pakai lampu sorot. Itu pun masih gelap. Itu baru asap. Bagaimana bersatu dengan debu? Dari mana dihasilkan debu dan asap ini? Maka dalam hadis dengan sanad yang jayyid, Nabi mengatakan, kalian nanti di akhir zaman akan mengalami hantaman meteor. Jadi meteor inilah yang menimbulkan terjadinya dukhan, ya. Ini meteor. Apa ciri-ciri meteor ini akan menghantam bumi? Rasul bersabda, jika penguasa Hijaz, yang di dalamnya ada Mekah Madinah, berarti Arab Saudi sekarang, jika mereka sudah kecanduan dan gila-gilaan dengan musik. Sekali lagi saya katakan, sejak 3 tahun yang lalu, Arab Saudi sudah tergila-gila dengan musik. Konser-konser musik raksasa mereka buat. Yang kedua, jika penyanyi-penyanyi wanita di tengah-tengah kalian dan bahkan diundang berdatangan dan kalian menyaksikannya. Baru-baru ini di Jeddah, di Riyadh, bahkan di Madinah diadakan konser-konser musik. Diundang penyanyi-penyanyi dari Eropa, bahkan dari India, K-pop, K-pop. Iya, Korea itu. K-pop. K-pop. Apal pula Ibu ya? Iya. Dan apabila minuman-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah diminum secara terang-terangan, itu mereka buat. Lihat beredar di media sosial, sudah nggak malu-malu mereka, wanita-wanitanya bercadar datang, habis itu pas masuk ruangan cadarnya digantung dan bukalah baju seperti ini. Rambut terbuka, habis itu berjoget-joget seperti cacing kepanasan. Dan yang ikut K-pop itu ada juga sambil bercadar bergoyang-goyang pula dia. Gila dah dunia ini. Bercadar bergoyang-goyang seperti orang K-pop. Itu kan. Udahlah pokoknya itu. Nah, ini orang kelaparan semuanya karena gersang bumi ini, kemarau. Jaraknya antara dukhan dengan Dajjal 2 tahun lebih sedikit. Sebelum dukhan ini sudah terjadi terlebih dahulu kemarau. Nah, yang saya sudah sampaikan dari 2016, para pakar alam dan bumi kita mengatakan bumi ini akan mengalami 3 tahun kemarau ekstrim. Dari 2019 sampai 2022.
Dan kita benar-benar merasakan sekarang 2019 kemarau sudah melanda bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Ya kan? Kemarau tahun ini ekstrim. Tahun depan bagaimana? Menurut hadis Nabi, tahun depan 2 kali lipat ini berat kemarau. Maka persiapkan sumur di rumah-rumah kita masing-masing. Jangan lagi hanya mengandalkan air keran. Saya khawatir air keran tidak akan bisa Bapak Ibu andalkan karena meteor ini berdampak kepada musnahnya semua teknologi. Nabi bersabda, nanti pada masa itu kalian semua kembali seperti zaman sekarang. Tidak ada lagi teknologi yang bisa dipakai. Tidak ada lagi teknologi yang bisa memanjakan kita. Listrik tidak ada, sinyal tidak ada, motor masih ada tapi jadi bangkai. Mobil ada nggak bisa jalan, pesawat ada nggak bisa terbang, ya. Kapal induk, kapal selam, pokoknya apa saja yang sifatnya pabrik industri yang menggunakan teknologi berakhir. Masya Allah. Ngeri betul hidup kita saat itu. Tsumma min haitsu bada'tum wa min haitsu bada'tum wa min haitsu bada'tum. Nanti kondisi kalian kembali seperti zaman sekarang. Dan setelah dukhan, kemarau yang ekstrim, manusia berbunuh-bunuhan di sini demi memperebutkan makan. Demi sepotong roti saja, tetangga dan mendatangi tetangganya yang dulu adalah sahabatnya, demi sepotong roti di tangan tetangga dia bunuh tetangganya itu. Lalu dia ambil roti. Bahkan di dalam hadis Sahih Bukhari Nabi mengatakan, ada tetangga yang mendatangi tetangganya, beri saya makan. Tetangga berkata enggak ada. Lalu dibunuhnya seluruh tetangga, diobrak-abriknya rumah, memang enggak ketemu makanan, dia cari tetangga yang lain yang bisa dibunuhnya. Ini adalah masa yang sangat berat. Ya, masa yang sangat berat. Dajjal datang membawa gunungan makanan dengan syarat siapa yang mau dapat makanan yang saya bawa, sembah saya. Sayalah Tuhan yang selama ini kalian sembah. Sayalah Allah yang selama ini kalian sembah. Sembah saya. Kata Rasulullah, 2/3 penduduk bumi nanti percaya bahwa Dajjal adalah Tuhan. Di samping itu Dajjal mampu mengatrasikan sihir yang maha sempurna kuatnya. Di mana langit dia robah, bumi dia sulap, ya, bahkan yang di kuburan pun dibangkitkannya. Maka orang-orang pun benar-benar yakin dan percaya itu adalah Tuhan. Yang paling banyak mengikuti Dajjal dari kalangan umatku adalah kaum wanita. Ibu wanita, Bu? Ya, berarti yang dimaksud itu adalah kaumnya ibu, jenisnya ibu. Semoga ibu-ibu yang ngaji ini enggak. Saya khawatirnya yang enggak ngaji karena mereka enggak tahu trik-trik tipu daya Dajjal dan bagaimana cara menyelamatkan diri dari Dajjal. Jadi nanti saya agak sedikit lebih fokus di sini. Saya ulang balik nanti nggak apa-apa. Tapi bahaya terbesar dari seluruh bahaya yang pernah ada bahkan sejak bumi diciptakan adalah Dajjal ini. Sementara Dajjal, seluruh tanda-tanda kemunculan Dajjal di zaman ini sudah lengkap. Kenapa Ustaz mengatakan sudah lengkap? Apa saja tanda-tandanya Ustaz? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini digelari oleh para ulama ahli hadis dengan sebutan hadis Al-Jassasah. Diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Hadis ini lakonnya ada 3. Rasulullah, Tamim Ad-Dari, dan Dajjal. Jadi Tamim Ad-Dari bercerita, saya masih beragama Nasrani katanya. Saya seorang kapten kapal. Saya membawa kapal di Laut Yaman. Lalu Laut Yaman ini mengamuk, ombaknya tinggi setinggi-tinggi bukit. Hujan lebat, langit gelap, angin kencang. Kami tidak mampu mengendalikan kapal. Lalu kami terdampar di sebuah pulau di tengah Laut Yaman yang kami belum tahu. Kami tunggu matahari terbit. Lalu setelah itu, setelah matahari terbit, kami turun dari kapal, kami masuk ke dalam pulau. Kami dikejutkan dengan munculnya di hadapan kami seekor binatang berkaki 4, bertubuh besar dan tinggi. Bulunya sangat lebat dan tebal, warna bulunya hitam. Saking tebal bulunya, kami tak mampu membedakan mana kepala dan mana bagian pantatnya. Binatang itu bertanya pada kami, apakah kalian datang dari Arab? Mendengarkan dia bicara dengan kami lari terkencing-kencing. Saking takutnya, karena kami pikir adalah setan betina yang akan membunuh kami. Hanya 1-2 kali genjotan, binatang itu sudah berada di depan kami kembali. Dan dia berkata, saya tak akan menyakiti kalian. Saya adalah mata-mata yang sudah lama di pulau ini. Saya adalah Al-Jassasah. Apakah kalian dari Arab? Kami menjawab, benar kami dari Arab. Bagus. Di kuil tua sana ada seorang lelaki yang sudah lama menanti orang Arab masuk pulau ini. Kalian datangi dia dan jawab semua pertanyaannya. Dia butuh informasi dunia terkini.
Kami pun lari ke arah kuil tua yang diisyaratkan oleh binatang jasasah ini. Kemudian kami pun sampai di kuil tua itu, mata kami terbelalak, mulut menganga menyaksikan pemandangan yang tidak pernah kami saksikan. Seorang lelaki bertubuh gempal dan songkot kuat, ya. Kalau kata orang Padang, badagok-dagok, bakatak-katak badannya. Ya, muscle man. Kuat sekali, full daging. Laki-laki ini sedang tergeletak di lantai, kedua kakinya terikat rantai besi yang besar dan berat. Tangannya terikat lantai besi yang besar dan berat. Dan menyambung ke lehernya menjadi belenggu. Dan dia berkata, saya tak akan bisa menyakiti kalian. Kekuatan saya dan fisik saya sedang dibelenggu oleh Allah. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, benar kami dari Arab. Hei kalian, sudah munculkah seorang lelaki Ummi mengaku-ngaku sebagai nabi penutup namanya Ahmad atau Muhammad? Udah muncul dia apa belum? Maka kami menjawab, ya, dia sudah muncul. Yes. Bahasa kitanya ya. Yes. Kalau begitu tak lama lagi saatnya saya akan dilepaskan. Apakah kalian ada yang beriman kepadanya? Dijawab, sebagian kami beriman kepadanya, sebagian yang lain tidak. Maka kata yang terikat ini, yang ternyata di penutup hadis Nabi mengatakan, dia adalah Dajjal. Yang terikat itu adalah Dajjal. Nah, dia bertanya, dijawab. Apa katanya? Beruntunglah orang yang percaya dengan si Ahmad itu. Karena yang dia katakan adalah benar. Dia adalah lelaki yang benar. Kata-kata Dajjal ini berpengaruh kepada Tamim Ad-Dari yang menyebabkan dia ketika kembali ke Arab, dia datang ke Madinah, dia bersyahadat di depan Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya dijawab. Dia bertanya tentang 3 keadaan alam di negeri Palestina. Kalian tahu tidak dengan Danau Tiberias? Kalian tahu tidak dengan mata air Zuhar? Kalian tahu tidak dengan kebun kurma di Baisan? Tiga-tiganya di Palestina. Apa jawaban Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan? Ya, kami tahu. Apa yang ingin kau tanyakan? Danau Tiberias airnya masih banyak atau sudah susut? Waktu itu dijawabnya airnya masih banyak. Kalau sekarang ia memang sudah susut, ya. Airnya masih banyak. Sebentar lagi lihat saja oleh kalian, airnya susut. Kalau airnya sudah susut, itu pertanda saya sudah lepas. Yang kedua, mata air Zuhar. Airnya masih keluar enggak dari mata air itu? Waktu itu kami menjawab, sekarang airnya banyak. Penduduk bercocok tanam dan minum dari air itu. Apa kata si Dajjal? Jika airnya sudah tidak lagi keluar, sudah tidak lagi menetes, maka pertanda saya sudah bebas. Yang ketiga ditanyakan, kalian tahu tidak dengan kebun kurma Baisan? Ya, kami tahu. Apakah masih berbuah? Sekarang buahnya lebat, banyak. Lihat nanti kalau sudah tidak berbuah lagi, maka berarti saya sudah lepas. Dan tiga-tiganya ini saya saksikan kemarin waktu saya ke Palestina. Saya Idul Adha kemarin, alhamdulillah sholat Idul Adhanya di Palestina, di Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, bawa istri dan bawa 96 orang jamaah. Bawa istri 1. Ya. Kemudian saya saksikan langsung dari dekat. Kami bawa sampan atau kapal di atas Danau Tiberias. Bagaimana susutnya danau itu. Lalu kebun mata air Zuhar, 1 tetes pun sudah tidak mengeluarkan air sudah 2 tahun ini. Ya. Kebun kurma di Baisan, ya. Kondisi kebun kurma itu saya merasa tidak percaya itu yang saya lihat. Mata ini tidak bisa diingkari apa yang sudah saya saksikan. Masya Allah. Makanya saya berani mengatakan, Dajjal ini sekarang saya sangat yakin dia sudah lepas. Nabi berkata, antara dia lepas dengan dia muncul ke permukaan ke tengah-tengah manusia, ada jarak rentang waktu. Dia baru menampakkan diri dengan kemarahan yang sangat ketika kaki tangannya sudah dimusnahkan dan dikalahkan. Siapa kaki tangan Dajjal? Israel, Amerika, PBB. Siapa penyambung lisan dan siapa yang selama ini bergerak di muka bumi menjalankan misi-misi Dajjal? Illuminati, Freemasonry. Inilah hamba-hamba Dajjal ini semua. Program besar mereka The New World Order. Dan ini seluruhnya akan dikalahkan oleh sosok keturunan kandung Nabi Muhammad yang akan muncul setelah Dukhan. Siapakah namanya? Dan inilah kelak yang akan memimpin di fase kelima. Namanya adalah Imam Al-Mahdi. Pernah dengar nama ini? Ini nanti yang dia akan muncul. Ini keturunan kandung Rasulullah SAW dari Hasan bin Ali, ya. Imam Al-Mahdi ini akan muncul. Dan kata Rasulullah, ketika Al-Mahdi nanti muncul, kalian semua akan berperang di belakangnya sudah menggunakan pedang, tombak, panah. Dan kendaraan kalian pada masa itu adalah kembali memakai kuda.
Makanya saya yakin Al-Mahdi muncul setelah Dukhon. Karena Dukhon diakibatkan oleh meteor. Meteor inilah yang menghantam, yang menyebabkan berakhirnya semua teknologi. Oleh sebab itu saya yakin sekali Al-Mahdi munculnya setelah hantaman meteor. Oh, kita di sini bertanya, Ustaz, bagaimana cara kami tahu bahwa Al-Mahdi sudah muncul? Ya gampang banget. Meteor menghantam bumi, berarti Al-Mahdi muncul setelah itu. Selesai. Ya kan? Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ustaz, ada nggak peluang Al-Mahdi duluan yang muncul? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi saya agak kecil keyakinan saya di sini. Dari mana Ustaz mengatakan bisa jadi? Karena kata Rasulullah, seorang laki-laki akan dikejar oleh 300 orang pasukan yang dikirim dari Suriah oleh raja yang sangat ganas dan sangat jahat pada masa itu. 300 orang ini mengejar laki-laki yang ada di Madinah, dan dialah nanti yang akan menjadi Al-Mahdi ya. Dirinya tahu bahwa dirinya dikejar untuk dibunuh, maka para ulama dan orang-orang setia bersamanya mengajaknya lari ke Mekah. Ketika mereka lari, yang mengejar sampai di, nah dalam bahasa hadis yang mengejar itu pasukan infanteri, Pak. Bukan pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki. Sampainya yang mengejar di Madinah, diobrak-abriknya kota Madinah. Dipukul, disiksanya rakyat dan kaum muslimin di Madinah agar mengaku di mana. Orang mengejar sampai di Al-Baida. Tahu Al-Baida? Al-Baida ini sebuah kota kecil perbatasan Mekah dengan Madinah. Sesampainya mereka di kota Al-Baida, kata Rasulullah, berguncanglah bumi Al-Baida, gempa besar, terbelah bumi itu, terbelah, semua bangunan, semua apa yang ada di kota Al-Baida itu tenggelam masuk ke dalam, penduduknya masuk ke dalam bumi. 300 orang yang mengejar itu, 299-nya tenggelam, cuma satu yang tersisa hidup. Satu ini langsung mengabarkan kepada dunia bahwa pasukan, bahwa mereka ditenggelamkan di Al-Baida. Nah, dengan itu tahulah orang sedunia bahwa Al-Mahdi sudah muncul. Nah, sementara yang di Mekah mendengarkan Al-Baida tenggelam, yakinlah ulama-ulama yang sudah ada di Mekah bahwa sosok yang paling dinanti-nanti sudah ada di Mekah. Dengan cepat diketahui tempatnya yang dia sedang tawaf. Ditangkap oleh para ulama-ulama, lalu dipaksa untuk mau dibaiat menjadi Imam Mahdi. Dan dia menolak, menunjukkan keberatannya. Sampai pada klimaksnya ulama mengatakan, demi Allah, jika engkau tidak mau menerima baiat kami, jika engkau tidak mau kami sumpah menjadi Imam Mahdi yang memimpin kami, demi Allah, dosa seluruh para penjahat dan orang-orang zalim sedunia, engkau yang tanggung. Maka bertanyalah Imam Mahdi ini, kenapa saya yang menanggung? Karena kata Rasulullah, hanya Imam Mahdi lah yang mampu menghentikan semua kezaliman yang ada di bumi. Hanya Imam Mahdi lah yang mampu menghentikan semua kekacauan yang ada di muka bumi. Jika engkau tidak mau, maka engkau tanggung dosa mereka semua. Laki-laki itu berkata, jika demikian berilah saya waktu. Satu malam ini saya akan berdoa dan bermunajat kepada Allah Rabbku. Maka dikepung dia oleh ulama dan para pemuda-pemuda yang kuat-kuat. Dikawal supaya jangan lari. Dan memang semalam itu dia menangis, meminta kepada Allah petunjuk bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Dan dia nggak ngerti apa-apa. Kata Rasulullah, sang Al-Mahdi ini sebelum dinobatkan menjadi Al-Mahdi, dia adalah seorang lelaki yang memiliki akhlak mirip denganku akhlaknya. Akhlaknya mirip dengan aku, kata Rasulullah. Tapi fisiknya beda dengan Rasul. Dia berwarna berkulitnya hitam, coklat kehitam-hitaman. Alisnya seperti ini, seperti bulan purnama, bulan sabit. Ya, hidungnya mancung, tulang hidungnya lurus dan mancung. Yang hidung kayak kita ini nggak bisa. Dahinya lebar, rambutnya ikal dan pirang sebahu, pirang rambutnya. Kemudian jenggotnya hitam sedada, jenggot teroris. Jenggotnya tebal sedada, ya. Bahunya lebar, dadanya bidang, ya, dadanya bidang dan punya bulu-bulu lembut di dadanya. Dan perutnya suspek, datar bakata-kata, bapeta-peta, cakep. Kalau rambut bong perut musibah ini nggak bisa. Orang perutnya harus bagus, ya. Dia tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Dan dia tidak fasih melepaskan huruf ro. Bibir atas bibir bawahnya sama tebalnya, enak dilihat. Giginya rata, nggak ada yang giginya nongging ke depan boneng atau yang mundur ke belakang nggak rapi, nggak ada. Satu gigi dan gigi yang lain bisa dimasukkan sele benang. Ciri-ciri fisik itu beda dengan ciri fisik Nabi. Dia hanya mirip dengan aku akhlaknya, tapi tidak mirip dengan aku face-nya, tubuhnya. Baik.
Laki-laki ini minta izin berdoa malam itu. Maka kata Rasulullah, fa aslahuhullahu fi lailah. Dalam satu malam itu Allah langsung mengupgrade dia. Yang nggak ngerti tentang politik, langsung Allah masukkan kemampuan politik yang sempurna. Yang nggak ngerti masalah perang, bagaimana menghadapi perang, bagaimana mengalahkan musuh-musuh dalam perang, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah, Allah masukkan langsung dalam satu malam itu. Fa aslahullahu fil lailah, sehingga dia tahu terang benderang olehnya apa yang akan dilakukan, ya. Yang nggak ngerti masalah ekonomi, bagaimana mengembalikan ekonomi dunia yang carut marut dan hancur lebur, maka langsung Allah masukkan kemampuan, dia mengerti bagaimana cara menyelamatkan kembali ekonomi dunia yang sedang hancur-hancur. Yang apapun kemampuan yang layak untuk pemimpin terbesar seluruh dunia di akhir zaman, Allah masukkan kepadanya. Fa aslahahullahu fi lailah. Dalam satu malam saja dia benar-benar sudah sempurna. Besoknya di waktu duha, para ulama mendesaknya dan dia mengangguk menerima untuk dibaiat. Akhirnya dia pun dibaiat. Mendengar dia dibaiat, penguasa Arab Saudi, pemimpin Mekah Madinah mengerahkan pasukan untuk membunuh Al-Mahdi ini dan orang yang beriman bersamanya. Tapi sayang, Al-Mahdi ternyata begitu cepat menyebar bahwa dia sudah dibaiat. Orang-orang terbaik yang ada dengan cepat merapat kepadanya dan berbaiat, dan mereka pun membalas serangan, ya, menangkis serangan pasukan yang disiapkan oleh penguasa Mekah Madinah dan Arab Saudi. Dengan cepat mereka dikalahkan. Dengan cepat berita ini menyebar kepada seluruh dunia, maka orang terbaik di muka bumi berdatangan seluruhnya. Mungkin di antara kita ada di antara mereka nanti itu. Bisa jadi. Ya, kalau melihat wajah-wajah yang maco-maco ini, badan-badan yang segar-segar ini, orang-orang yang soleh dan taat ini, bisa jadi setelah mendengar tanpa banyak babi bu langsung berangkat. Bagaimana cara berangkatnya Ustaz? Pesawat kan nanti nggak ada. Jawaban saya, entahlah.